Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lojeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara mengaplikasikan karbu PE 28, 24 atau 26. Intinya karbu racing yang ukurannya lebih besar dari karbu standar bawaan motor kita ya guys ya. Kebanyakan ketika pasang karbu PE itu rata-rata yang saya baca-baca di kolom komentar itu mereka ngalamin ngok ya. Jadi kita yang pasang karbu PE pasti pernah mengalami hal itu guys. Oke, saya akan bahas satu persatu dulu ya guys ya. Yang pertama itu ketika kita pakai karbu yang diameternya lebih besar dari karbu standar kita. Misalnya ini punya saya Suzuki Strap itu menggunakan karbu berdiameter 26 untuk standarnya ya. Kemudian saya upgrade ke PE28. Berarti kan naik kurang lebih 2 mili untuk diameternya. Nah, penyesuaian yang harus dilakukan itu penyesuaian diameter intake manifold. Ini jarang sekali disampaikan oleh mekanik-mekanik lain ya di video-video yang lain. Rata-rata mereka ketika bahas karbu itu fokus di karbunya, tapi intake manifold enggak mereka jelaskan. Padahal ini sangat penting ya. Kalau intake manifold diameter dalamnya udah sesuai dengan diameter karbu, itu nanti akan berpengaruh ke penyetingan ya, jadi lebih gampang dan performa karbu jadi lebih maksimal. Itu yang pertama harus kita sesuaikan sebelum kita nyeting karbu. Kemudian selanjutnya, setelah kita memperbesar diameter intake minimal ya, diperbesarnya itu pas yang mengarah ke karburator. Jadi kayak gini bentuknya ya. Diameter dari karburator ke intake itu nggak ada nabrak. Kemudian dari intake ke dalamnya itu seperti biasa mengecil menyesuaikan ke si jalur intake ya. Jadi di jalur port in ini tetap kecil, jadi nggak perlu besar-besar. Yang menyesuaikannya itu cukup si intake manifoldnya kayak gitu guys. Jadi supaya flownya bagus, nanti hasilnya bakal lebih maksimal ketika kita ganti karburator ya. Misal di motor-motor bebek pun sama, ketika ganti karbu PE24 itu kita harus menyesuaikan si diameter dalam manifoldnya begitu guys. Oke. Nah, ini contoh intake manifold yang saya biasa pakai untuk si PWK34 ya. Jadi di bagian bibirnya sini saya tuner lagi supaya pas diameternya 34. Dan untuk ke dalamnya dia mengecil ya, menyesuaikan dengan lubang port in. Jadi nggak ada tabrakan flow, ini harus ya kayak gini. Untuk motor-motor yang lain juga sama. Jadi prinsipnya sama. Jadi perhatikan diameter dalam intake manifold. Ini contoh ya. Saya kan sering pakai PWK34. Untuk sekarang sih pakai PE ya, supaya nyambung dengan kontennya. Kemudian selanjutnya kita harus pilih jarum skep cuy. Sebelum kita bermain di ukuran pilot jet main jet, kita harus pilih dulu jarum skep. Misalnya kalau kalian suka karakter jarum skep bawaan karbu PE yang bentuknya kayak gini ya, jadi ada pengecilan di tengah kayak gini, dia profilnya saya sebut agresif. Jadi pengecilannya dari tengah sudah mengecil, kesininya enggak terlalu berubah ya. Jadi dari awal di tengah mengecil, ke sininya landai gitu biasa aja. Nah, kalau saya suka dengan profil jarum yang mirip-mirip JJH. Mungkin sejenis keluarga JJH kayak JJE dan keluarganya itu kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi dia pengecilan si jarumnya dari pangkal menuju ujung itu bertahap, nggak ada pengecilan ngedadak. Nah, untuk mesin-mesin 4 tak biasanya saya nyeting cocok pakai jarum-jarum yang kayak gitu ya. Untuk versi murahnya kalian nggak perlu bingung, bisa beli jarum repair kit GL Pro ya. Itu jarumnya itu pengecilannya nggak agresif kayak gini, tapi bertahap. Walaupun nggak setirus si karbu JJH, si jarum JJH kayak gitu guys. Untuk yang saya pakai ini, saya pakai jarum JJH. Nah, untuk head nozzle-nya kalian nggak perlu pusing ya cari pasangan head nozzle JJH. Kalian bisa pakai head nozzle bawaan si karbu PE kayak punya saya sekarang. Karena kadang ketika kita ganti head nozzle itu malah jadi kurang cocok dengan si karakter karbunya guys. Nah, jadi head nozzle kita coba dulu bawaan si PE28 atau PE yang kalian pakai ya, pokoknya ukuran berapapun itu. Nah, terakhir baru kita ke
patokan ukuran pilot jet dan main jet. Untuk patokan ukuran pilot jet dan main jet, kalian harus cari referensi dulu ya. Bisa di grup-grup Facebook yang berkaitan dengan motor kita. Misalnya untuk Satria FU, saya udah biasa patokannya itu di pilot jet sekitar ukuran 38 dan 40, dan untuk main jetnya di sekitaran 115 sampai 120-an kurang lebih ya. Jadi sekitar segitu. Nah, untuk supaya settingan aman, kita ambil patokan tertingginya. Misalnya untuk Satria FU tadi kita pasang di pilot jet 40 dan main jet 120. Nah, kita pasang dulu lah supaya ketika dipasang menghindari terlalu kekeringan, karena berbahaya kalau settingan terlalu kekeringan, apalagi motornya nggak standar ya. Kalau motornya masih standar mungkin agak masih aman, tapi kalau motornya udah nggak standar itu sangat-sangat berbahaya. Itu patokan ukuran pilot jet dan main jet untuk yang oven filter ya. Untuk yang pakai filter tentu saja ukuran main jetnya biasanya turun di sekitaran 110 kayak gitu. Kemudian yang pertama setelah kita pasangkan ukuran pilot jet main jet, kalau saya kemarin karena mesinnya minta pilot jet dan main jet yang besar, saya coba pasang pilot jet ukuran 48 dan main jet ukuran 152. Nah, ketika kita pasang, hal yang harus pertama kita coba adalah langsung menyetel angin ya. Jadi hidupkan dulu supaya hidup motornya, itu harus nomor satu, harus hidup. Ketika sudah hidup, hal yang pertama harus kita lakukan adalah nyetel angin dan idle ya. Karena itu untuk memastikan karbunya bagus atau enggak. Hidupin terus setel idle terus setel angin sesuai prosedurnya ya. Jadi kita tahan gas sampai, pokoknya supaya nggak mati, tahan sedikit gas, kemudian tutup setelan angin dan buka secara perlahan sampai ketemu RPM yang paling tinggi. Kayak gitulah kurang lebih. Biasanya yang paling enak itu pas awalan RPM tinggi naik ya. Jadi bukan paling tinggi banget, tapi pas pertama naik, pas pertama mulai naik itu yang biasanya settingan enak, pokoknya responsif. Tapi kalau yang suka irit-iritan itu cari benar-benar RPM yang paling tinggi ketika setel angin kayak gitu, yang sepengalaman saya ya. Saya karena sukanya yang agak-agak responsif, jadi setelan angin itu enggak nunggu sampai RPM paling tinggi, tapi pas awal dia teriak itu udah saya pakai kayak gitu guys. Ketika sudah ketemu setelan angin dan idle-nya sudah bagus ya, baru ke tahap selanjutnya pengetesan untuk RPM tengah dan atas guys. Untuk RPM bawah, penyetelan idle itu wajib dilakukan ketika mesin sudah panas ya. Jadi ketika sudah kita pakai jalan, nanti nggak akan berubah-ubah lagi sih setelannya kayak gitu. Kalau kita setelan waktu mesin masih dingin, itu sudah dipastikan nanti ketika mesin sudah panas, setelan idle itu bakal berubah lagi menjadi biasanya turun guys, kayak gitu. Kemudian untuk pengetesan RPM tengah ke atas, kita tinggal ngetes maju aja ya. Tinggal kita gas sambil maju, dirasa-rasain dari gas setengah sampai gaspol kita rasa-rasain. Kemarin ketika saya pasang pilot jet 48 dan main jet 152 untuk RPM bawahnya, saya langsung ketemu settingan yang enak ya. Jadi ketika settingan angin itu langsung dapat klip jarum di nomor 2 dari atas guys. Jadi udah langsung dapat. Nah untuk RPM atasnya ternyata kemarin berbet parah dan ngebul hitam cuy. Ketika saya tes maju ya, udah pastinya main jetnya gede banget. Dan akhirnya saya turun ukuran dari 152 ke 138 dan akhirnya settingannya jadi enak, mantap banget guys. Jadi sekarang saya pilot jet 48 dan main jet 138 dan klip jarum JJH di klip kedua dari atas ya. Ini nggak bisa kalian tiru karena tiap mesin pasti membutuhkan atau meminta settingan yang berbeda-beda guys, kayak gitu ya. Kemudian apalagi udah ya, kalau ada kerasa ngok, pengalaman saya itu dari yang pertama, setelan angin belum pas, ini sangat berpengaruh ke ngok. Yang kedua itu karakter si jarum yang kita pasang itu sangat berpengaruh ke ngok di RPM tengah ya. Untuk karbu PE itu saya fokus di itu aja, nggak pernah sulit-sulit nemu ya. Kemarin iseng sampai reseted nozzle itu karena ingin memaksimalkan
si performa karbu PE. Tapi sekarang saya kembaliin lagi head nozzle ke head nozzle si bawaan karbu PE nya. Nah, jadi head nozzle bawaan karbu PE pun ternyata benar-benar bisa nggak ngok dan settingan enak dari RPM bawah sampai RPM atas guys. Nah jadi yang masih merasa ngok-ngok itu pilihlah jarum yang berbeda ya karakternya. Untuk motor 4 tak biasanya saya pilih yang jenis-jenis JJH, JJE, JJG dan sejenisnya. Kalau versi murahnya jarum GL Pro kayak gitu guys. Nanti kalau RPM tengahnya ngok parah, kita tinggal kalau ngoknya karena keiritan ya, biasanya karena keiritan, kita tinggal amplas sedikit-sedikit bagian di mana bukaan gas mana yang kerasa ngok kayak gitu guys. Nanti juga saya akan menjelaskan kalau kalian butuh ya cara ngamplas jarum agar karakternya sesuai dengan keinginan kita guys. Tapi harus dipastikan dulu ngoknya itu karena keiritan atau ngok karena keborosan kayak gitu ya. Ngoknya pokoknya penjelasan ngok itu ketika kita gas itu nggak langsung naik si RPM, itu definisi ngok ya. Kalau berbet mah kan udah jelas ya, ketika gas brot kayak gitu. Kalau ngok itu ketika kita gas agak delay gitu, nggak langsung naik, malah kadang jadi ngelebek, nggak mau naik. Harus diurut dulu sampai RPM dapat baru bisa enak kayak gitulah definisi ngok. Itu saya sudah sering setting, itu masalahnya bukan cuma keiritan, ternyata keborosan pun menyebabkan ngok. Jadi kalian harus tahu dulu ngoknya karena keiritan atau keborosan, nanti disesuaikan di jarum kalau mau benar-benar maksimal, karena ngok itu kan di kisaran RPM tengah, jarang di RPM bawah atau atas. Kalau di RPM bawah dan atas masalahnya cukup fokus di pilot jet dan main jet, tapi rata-rata di RPM tengah. Jadi kalian fokus di menyeting si profil jarumnya itu guys ya. Itu mungkin akan saya bahas kalau kalian butuh, kalau enggak ya enggak. Jadi sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Silahkan bertanya di kolom komentar, siapa tahu komenan kalian akan saya jadikan konten ya, dan saya bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.